Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar ilmu tajwid buku hijau. Ini halaman ke-13 ya. Saya pilihkan yang mudah-mudah dulu, nanti kita ini. Di halaman ke berapa ini? 13 ya. Ini membahas tentang gunnah. Ingat-ingat ya, di judulnya gunnah. Huruf gunnah itu ada dua. Hurufnya ada dua. Mim dan nun bertasdid. Saya tanya, huruf gunnah ada berapa? Dua. Apa aja? Mim dan nun. Salah. Kamu udah nikah belum? Udah. Udah, berarti nyonya kan? Bedanya sama nona beda? Apa? Nona belum nikah, nyonya udah nikah gitu kan. Nah ini, jadi yang maksudnya fokus itu situ, biar gampang. Kalau gunnah itu ada tasdidnya tuh ini ya. Jadi kalau nggak ada tasdidnya itu namanya tasdid ya, sidah pendobel. Gitu, gitu ya. Jadi kalau saya tanya ada berapa huruf gunnah? Ada dua. Apa? Nun dan mim yang bertasdid. Yang ada tasdidnya nih tulisan nih. Mim nun yang bertasdid. Jadi kalau nggak ada tasdidnya ini nggak gunnah. Bukan gunnah ya. Nih. Kalau kebaca nih mim nun yang bertasdid ada nggak tulisannya? Iya ada. Mim dan nun yang bertasdid hendaklah dibaca gunnah. Dengung ke hidung yang nyata. Nih ya. Cara baca gunnah 3. Nih di bawah ada. Panjangnya berapa? 2 sampai 3 harokat. Atau 1 sampai 1,5 alif. Panjangnya. Jadi bacanya 3. Setiap menemukan nun dan mim bertasdid, satu harus dibaca nyamber dan dobel. Nyamber dan dobel. Dibaca nyamber ya, dobel. Kedua ada panjangnya. Berapa panjangnya? Panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Atau 2 sampai 3 harokat. 3 ketukan ya. 2 sampai 3 ketukan. Yang ketiga ada dengung ke hidung. Ya mungkin hari ini kamu masih bingung, nanti kamu tulis pakai buku ya. Siapin buku, siapin pulpennya. Jadi huruf gunnah ada 2, mim dan nun bertasdid. Cara bacanya 3. 1 harus dibaca nyamber dan dobel, nyamber dan dobel. Kedua halus panjang, ada panjangnya. Berapa dibaca panjangnya? 2 sampai 3 ketukan. Atau 1 sampai 1,5 alif. Ketiganya ada dengung ke hidung. Masuk gak ke otak? Halo? Yang pertama apa Pak Ustadz? Oh, yang pertama dibaca nyamber dan dobel. Nyamber. Oh iya. Ya. Disamber maksudnya. Nyamber dan dobel, dibaca dobel hurufnya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua ada panjangnya. Panjangnya berapa? 1 sampai 2 sampai 1 sampai 1,5 alif atau ya, 2 sampai 3 harokat atau ketukan ya. Iya. Yang ketiganya ada dengung ke hidung. Nanti kamu catat ya. Nanti kamu catat. Iya, apa-apa. Emang kalau udah umur, sekarang umurmu berapa? Ada 40 belum? Belum. Berapa? 30. 30, cepat 30 mah insya Allah nggak terlalu lebat. Nih ya, ini contohnya tuh. Tuh nyamber dan double ke sini. Coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa. Mimma. Kalau ditanya ini hukumnya apa ya? Summa mimma nih. Gunnah. Kenapa gunnah? Karena ada sukun karena mimnya bertasdid. Tasdid. Ini tasdid ya, belum biasa. Tasdid. Mim ya, mim dan nunnya bertasdid. Karena mim dan nunnya bertasdid maka dibaca gunnah. Gitu ya. Baca gunnah tadi 3. Summa mim tuh nyamber dan double. Maksudnya nyamber bacanya.
double. Sum- Ada gunahnya, ada panjangnya, ada dengungnya. Summa mimma lama. Kenapa ini panjang? Ini selain gunah ada matobi'inya nih. Lama. Matobi itu nih patah dengan alif ya. Gitu. Iya. Lama. Coba. Lama Apa hukumnya tadi? gunah. Kenapa gunah? Karena ada tasjid di Ya, mim. mimnya bertasdid ya. Ummatukum Ummatukum mutim mutimmu liutammima liutammima nu'ammirhu nu'ammirhu innahum. innahum Apa hukumnya? gunah. Kenapa? Karena ada nun yang bertasjid. Nah gitu ya. Gitu aja. Kalau cara bacanya 3, nanti kamu catat ya. Cara Iya, bacanya Pak. nyamber dan double, Nyamber dan ada ditahan, ada dengung ke hidung. Dengung ke hidung itu gunah. Gunah itu kalau orang Sunda bilang bacanya enak. Gunah genahen. Innahum. Kamu dari mana? Dari Jawa mana? Jawa Tengah, Pak Ustadz. Oh, Jawa Tengah, nggak apa-apa ya. Tegal bukan? Bukan. Oh, Kebumen. Kebumen. Mahabbatan minni. Coba. Mahabbatam minni Sunnatal awwalin. sunnatal awalin. Mana gunanya? Di nun Ini nun ini ya. sunnah. Ya. Terus yang bawah baca. An-nujumu. An-nujumu. Kemudian. Latub'atsunna. Orang Jawa latub ngasun. Jangan ngasun. Latub asun ya. Gak apa-apa. Emang tiap daerah punya kelebihan kekurangan. Kalau orang Sunda nggak bisa F. Kalau orang Makassar nggak bisa ro, ra. Nggak bisa zal. Ya. Kalau orang Jawa alhamdu jadi alhamdu ya. Alhamdulillahirabbil alamin jadi ngalamin, jangan ngalamin ya. Karena mangan olah mangan yang penting kumpul mangan kan, makan ya mangan. Enggak apa-apa. Latub'atsunna. Baca lagi. Latub'atsunna. Iya, kayak orang ini ya, mana teh? Cilacap yang ada ngain-ngain itu. Lupa lagi Jawanya di mana tuh ada. Kebumen, Pak Ustadz. Ini Kebumen ada yang saya juga dipanggilnya Pak Ustadz Kari katanya. Itu loh yang penceramah itu tuh yang si mumpuni. Mana Oh tuh? iya, Cilacap. Cilacap ya? Cilacap. Iya. Ustadz Kari gitu kan, ngari gitu, ngain. Kamu agak-agak juga ngain ya ternyata. Kebumen. Kemudian nggak apa-apa lah. Yuk. Yatamannawna. Yatamannawna Kemudian ajalahunna ajalahunna. Kemudian latarkabun jangan buru-buru. Latar kabunna. Jangan buru-buru. latarkabunna Kemudian minal jinnah minal jinnah. Nggak apa-apa, dihentikan jadi jinnah, jinnati ya. oh, Kemudian jinnah. jinnah dibacanya. Bukan enggak masuk itu kayak apa? Nats gitu ya, Pak Ustadz. Enggak, ini namanya tak marbutoh nih. Oh. Kalau tak marbutoh bunyinya jadi H kalau dihentikan. Kayak mana? Wailul likulli humazatil lumazah gitu ya. Tak Pak Ustadz, aku marbutoh.
Turun dulu ya Pak Ustadz. Oke, silakan. Minal jinnah atau minal jinnati wan nas. Jadi Titi, ini Mbak Titi dari Kebumen ya, orang Jawa Tengah, Kebumen, Jawa Tengah. Huruf gunnah itu ada dua, apa? Nun dan mim bertasdid. Nun, mim dan nun yang bertasdid adalah dibaca gunnah, dengung ke hidung yang nyata. Itu ya hurufnya dua, mim dan nun yang ada sidahnya. Mana sidah ini nih? Ini sidah, ini tasdid, sadah, sidah ya. Ada pendobel. Nah, cara baca guna itu dibacanya tiga. Setiap menemukan huruf yang bertasdid apapun sebetulnya dibacanya nyamber dan dobel. Semua huruf tuh kalau ada tasdidnya. Tapi spesial nun dan mim bertasdid ini bukan dibaca nyamber dobel saja, tapi ada tambahannya. Harus dibaca dengung ke hidung, ada gunahnya. Dan ada madnya, ada panjangnya, itu gunnah ya. Itu mim dan nun bertasdid. Nah semua ini contoh-contohnya, contoh cara bacanya. Summa mim lamma ummatukum. Ini cara baca gunnah. Ini kenapa guna summa? Karena mimnya bertasdid. Mimma juga sama. Lama ini juga guna. Kenapa panjang? Ada madobi'inya nih. Patah dengan alif. Lama ummatukum mutimmo liutammima nu'ammirhu innahum mahabbatam minni sunnatal awwalin an-nujum latub'atsun yatamannawna ajalahun latarkabun minal jinnati wan nas. Ini adalah pelajaran guna di halaman 13 buku hijau kita. Nah, di halaman 31 pasal ke-9 ini membaca lafaz Allah. Bagaimana cara membaca lafaz Allah? Ada dua. Ada dibaca tipis, ada dibaca tebal. Kapan dibaca tebal? Apabila sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Kapan dibaca tipis? Kalau sebelum lafaz Allahnya berbaris di bawah. Nih, tuh contoh-contoh ya. Rasulullah. Kenapa dibaca tebal? Nih, karena sebelum lafaz Allahnya baris di atas tuh. Rasulullah. Innallah. Syahidallah. Tuh dibaca tebal ya. Rahmatullah. Tuh tebal. Ni'matullah. Nasrum minallah. Astaghfirullah. Tuh lafaz Allahnya semuanya berbunyi O ya. Berbunyi tebal. Tafkhim atau taglid. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas tuh yang dikotakin merah. Rasulullah, innallah, syahidallah, rahmatullah, ni'matullah, nasrum minallah, astaghfirullah. Nah beda dengan yang kiri ini. Yang kiri ini lafaz Allahnya dibaca tipis seperti bunyi A. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah berbaris di bawah tuh. A'udzubillah, jangan a'udzubillah. A'udzubillah. Kenapa jadi billah? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Atau sebelum lafaz Allah baris bawah, baris kasroh. Ini kasroh bawah ya. Kalau tadi di atas bisa patah, bisa domah. Bismillah tuh tipis ya. Min amrillah nih Bu Titi ya. Nih. Kenapa bismillah dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allahnya baris di bawah. Halo? Iya Pak Ustadz. Iya, ini tadi gunanya sudah
ini ya, ini sekarang ke lafaz Allah. Cara membaca lafaz Allah ini Mbak Titi ada dua. Nih di pasal ke-9. Ada tipis, ada tebal ya. Tarkik tipis, tebal tabkhim tuh. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Nanti bisa lihat rekaman ulang ya, biar mantap. Nah, inilah pada Allahnya dibaca tebal. Nih. Tahu nggak kenapa dibaca tebal? Karena Mm-mm. sebelum lafaz Allah Mm-mm. berharokat Iya, berharokat apa? Di atas gitu aja. di atas. Bisa patah, bisa domah ya. Oh Susah gitu gitu. juga. Ya. Kalau melamar itu sesudah nikah, sebelum nikah ngelamar. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Nah ini ya, lafaz Allah itu bisa tipis tebal tergantung sebelumnya huruf apa. Hurufnya barisnya di mana gitu loh ya. Karena nanti kan ada yang sesudah nikah. Kalau memberikan mas kawin, suami memberikan nafkah, kapan? Sesudah menikah. Nah sesudah menikah nanti ada kayak alif lam komariah, alif lam samsiah itu gitu. Alif lam komariah jadi komariah dan samsiah setelah alif lam ketemu huruf apa gitu ya. Jadi dalam ilmu tajwid itu harus dipahami yang menyebabkan ada yang sebelum, ada yang sesudah. Ada juga yang di atas huruf itu gitu ya. Ini sebelum ya. Sebelum lafaz Allah baris doma atau baris atas. Rasulullah tuh. Yang ini innallah. Dia bisa apa tebal? Tebel. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah Hmm? berharokat di atas. Berharokat di atas atau fatah ya. Ini Patah. namanya, nah yang ini namanya domah. Domah ya. Yang ini namanya fatah. Tuh ya fatah. Yang di bawah namanya apa yang di bawah? Yang ini nih yang Kasroh. di bawah. Kasro. Itu. Kalau dua, domah tain. Domahnya dua. Kalau patah, patah tain. Tain itu dua ya. Kayak Ya. usolli pada sobi rok atain. Dua. Patah tain. Kasroh tain gitu ya. Nah yang menyebabkan lapad Allah ini tipis tebal tergantung. Sebelum lapad Allah barisnya di mana. Kayak ini ya. Syahidallah. Tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah berharokat fathah. Nah, pinter. Yang ini baca. Rahmatullah. Rahmatullah tipis tebal. Tebal. Yang tebal apa namanya? Yang Nih tebal tebal. tahim. Nah, nih ya. Tabkhim. Tahim. Tabkhim. Khim ini kho ya. Tahim. Tabkhim. Kalau yang tipis apa? Tarkik. Ya, kue kik, tarkik. Iya, tarkik ya. Yang tipis tarkik, yang tebal tabkhim. Ni'matullah tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah berharokat tomah. Gampang ya kalau gini ya. Tapi banyak orang yang nggak ngerti ini. Gitu. Kalau nggak belajar nggak paham. Gak paham. Nasrum minallah. Tipis tebal. Tebal pas. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah berharokat tomah. Nah, kok doma. Fathah. Patah ya. Ini astaghfirullah. Tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah berharokat tomah. Doma. Atau kalau bingung berharokat di atas gitu ya. Itu. Jadi kalau nggak belajar begini ke otak nggak nyambung. Itu teh neni itu sudah 1 tahun nggak ngerti-ngerti yang kayak gini. Yang ada pusing aja katanya. Itu kalau nggak belajar memang nggak ngerti.
A'udzu billah. Coba baca. A'udzu billah. Tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Tarkik. Karena sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Kasroh atau di bawah. Bismillah. Tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Tipis. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Kasroh. Min amrillah. Tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Kenapa sih Pak Ari ditanya? Ya biar masuk ke otak ya. Diulang-ulang lagi. Maradatillah. Coba baca. Mardotillah. Tipis tebal. Tipis. Kenapa? Karena Eh, sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Bi ayyamillah. Baca. Bi ayyamillah. Tipis tebal. Tipis. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Fi sabilillah. Tipis tebal. Tipis. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Alhamdulillah. Tipis tebal. Halo? Iya. Tipis tebal? Eh, Bingung. tipis. Kenapa Tipis. tipis? Kenapa tipis? Karena sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Kok bingung nih ya? Itu baca bagan. Nih baca penjelasannya ya. Nih gampang belajar sama saya mah. Di hukum membaca lafaz Allah. Ada tulisannya kan? Hukum membaca lafaz Allah. Hukum membaca lafaz Allah ada dua macam. Nih penjelasannya. Tabkhim ya. Tabkhim. Tafkhim. Kapan tebel? Lafaz Allah dibaca tabkhim, tebel, tebal, berbunyi O, Allah seperti bunyi O. Bila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau domah. Tuh, gampang kan? Contoh tuh. Rasulullah tuh didahului domah. Tuh Rasulullah. Tapi ini tulisannya latihannya salah nih. Maksudnya bukan salah ya. Kalau baca ini Rasulullah kan. Jadi Iya. di sini dalam bacanya seakan-akan ini L-nya satu. Satunya W gitu. Rasulullah gitu. Ya enggak? Itu banyak Iya. orang yang salah baca Latin karena itu. Baca Latin kan begitu tulisannya. Enggak salah ya kalau orang baca Rasulullah. Orang tulisannya Rasulullah kan? Gitu. Iya, Mas. Padahal L-nya itu seakan-akan ada wau-nya. Rasulullah. Coba baca. Rasulullah. Paham ya sekarang ya? Sebelum lafaz Allah berbaris di atas atau doma. Tuh. Rahmatullah. Coba baca. Tuh Rahmatullah. tetap ya tulisan Latinnya. Ini seakan-akan ada W-nya. Tuh. Rahmatullah. Jangan rahmatullah ya. Banyak orang assalamualaikum warahmatullah. Ya karena dia baca Latin belajarnya. Tuh belajar baca Latin ya. Rahmatullah. Nasrum minallah. Coba. Nasrum minallah. Itu yang tebal. Yang tarkik yang tipis. Lafaz Allah dibaca tarkik tipis berbunyi Allah ya. Berbunyi A bila didahului oleh huruf yang berbaris kasrah tuh. A'udzu billah. Paham nggak? Tuh kasrah kan? Iya, Tipis Mas. kan? Iya. Jadi dikatakan yang tipis itu tulisan dan bacanya sama tuh lihat. A'udzubillah. Di Latinnya juga sama. A'udzubillah. Ya enggak? Kalau tadi Iya. kan antara tulisan dan bacaan beda. Kalau tadi ditulisnya begitu dibacanya seakan-akan ada W-nya. Allah, Rasulullah. Allah. Kalau ini sama tuh. Bismillah. Tuh ya. Fisabilillah. Tuh. Ini dibaca tipis semuanya. Nah, sekarang kamu baca ya.
Ini Yang mana Pak Ustaz? jadi tadi masih ingat yang bahasan pertama? Yang Huruf gunnah. guna ada berapa? Ada 2, Apa aja? nun dan mim. Nun dan mim salah. Nona sama Oh, nyonya tadi bedanya. Nun dan mim yang ada. bertasid. Cara bacanya ada berapa? Ada 3. Satu harus dibaca Nyamber, nyamber dan double, double. Kedua harus dibaca panjang, berapa panjangnya? 1 sampai 1,5 alif 1 atau sampai 2, 1,5 alif atau 2 sampai 3 harokat. 3 harokat atau 3 ketukan. Ketiga harus Mendengung ke hidung. itulah yang disebut. Gunnah. Nah, pintar halaman 13. 13 buku hijau. Nah di halaman 3132 ini membahas tentang lafaz Allah. Cara membaca lafaz Allah ada berapa? Ada 2. Satu harus dibaca Tebal, tebel atau berbunyi O, tebel atau takdir. Kapan tebal. harus dibaca tebel? Kapan? Ayo, Apa kapan? 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 apabila Apabila? ada lafaz Allah, Apabila sebelum sebelum lafaz Allah ada berbaris berbaris di di atas. atas gitu aja. Berbaris di atas itu apa aja barisnya? Domah dan fathah. Domah dan patah. Kemudian lafaz Allah dibaca tipis kapan? Sebelum lafaz Allah, Apabila apabila sebelum sebelum lafaz lafaz Allah Allah berbaris berbaris di bawah. berbaris di bawah atau kasroh ya. Kasroh. Nah, kamu sekarang baca-baca ini ya. Nih, Iya Pak Ustaz. silakan baca. Ada kelihatan Yang tulisannya? Rasulullah. Ya. Rasulullah. Rasulullah. Terus. Ulangi Pak Ustaz. Mm-mm. Rasulullah. Rasulullah. Terus. Rahmatullah. Rahmatullah. Nasrum minallah. Nasrum minallah. Kemudian ini yang tipis. A'udzu billah. A'udzu billah. Bismillah. Bismillah. Fi sabilillah. Fisabilillah. Nah malam ini kamu belajar tentang gunnah dan lafaz Allah. Tapi saya kasih PR nih. Dikasih PR-nya. Ini ibu dan bapak mohon maaf. Karena ini Zoom-nya sekarang belum berbayar. Jadi sebentar lagi mati. Nanti setelah mati naik lagi. Nih ya. Nah, kamu hafalin ya. Huruf idhar ada 6. A, H, Kho, A, Go, Gin ya. Ini. Go. Ho, A, Go, H. Hafalin ya. Huruf idhar ada 6. Ho, A, Go, H. Huruf idhar. Idhar ya ini ya. Salah. Tadi saya ngomong apa? Idhar ya? Idhar. Idhar, benar. Takut otaknya lagi error. Idhar. Huruf idhar ada 6 ya. Kemudian huruf idgham juga ada 6. Kamu hafalin. Nanti kita praktek halaman 14 ya. Di minggu depan kamu ngambil. Idgham ada 6 juga terkumpul dalam yarmaluna tuh. Ya, ini ya. Yarmaluna. Yarmaluna. Tuh ya. Kamu tulis nanti ya. Ya, ro, mim, lam, waw, nun ya. Yarmaluna. Ini ya. Yarmaluna.
tuh tulisannya ini pakai mos tuh tulisannya kurang bagus. Hmm. Iya, ro, mim, lam, wau, nun. Nih idgom ya. Nun. Nun. Iya Pak Nah, Ustadz. idgom itu dibagi dua. Ada idgom biguna sama bilaguna. Biguna hurufnya 4. Yanmu. Yanmu. Tuh. Ya, nun, mim, wau. Ya. Kemudian bilaguna lamro. Tuh. Gitu ya. Jadi huruf Idgham itu ya. idgom. Idhom. Orang Jawa idhom. Idgom. Idgham. Si Idgham. gombong. Gombong. Jangan hombong. Gombong. Idgham. Kamu jangan mau digombalin cowok, dihombal, jangan hombal, gombal. Idgom ya. Idgham. Idit ya. Idhar Iya ada Pak 6, Ustadz. ahah wagoha. Idgom juga ada 6, yarmaluna. Idgom tapi dibagi dua. Ada idgom bi guna, idgom dengan dengung, yanmu, idgom bila guna lamro. Nanti kamu pelajari ya di YouTube saya sebelum belajar kita. Biar mantep. Nanti Iya kamu Pak Ustadz. pelajari. Kemudian nanti huruf iklab cuma 1 ba doang. Ba, ini huruf iklab 1 ba. Huruf ifa 15. Ini udah 2 menit lagi tuh. 2 menit lagi habis ya. Ini sekarang gini nih ada habisnya. Karena ini Zoom berbayarnya belum. Mudah-mudahan Pak Dokter, biasanya Pak Dokter yang bayarin. Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sod, dod, tozo, lam, nun. Nanti ada di pelajaran YouTube saya ya. Itu hafalin 15 tuh. Ifa. Ifa ya Pak Ihfa. Ustadz. Huruf ihfa 15. Ta, sa, da, za, zai, jim, sin, shin, sod, dod, tozo. Oh, bukan lam nun ya, fakoka salah. Kalau ini lam nun ini huruf samsiah. Ini di sini tozo, fa, kop, kap, pakoka. Nah, ini 15. Ini dulu ya, nanti kamu pelajari huruf ihfa 15. Ta, sa, dal, zal, ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sodot, tozo, lam. Tozo, pakoka ya. Ini Iya dulu Pak. ya pelajarannya karena tuh tinggal menitnya tuh ada kelihatan nggak di atas tuh. Rhyming timing tinggal 1 menit lagi, 1 menit 8 menit. Nggak ada Itu. sih punya. Oh di sana nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Di sini ada di Nggak saya. ada. Cuman tinggal 1 menit lagi. Tapi nggak apa-apa kamu pelajari. Nanti minggu depan kamu ambil jadwal lagi belajar halaman 14 ya. Tentang hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati tanwin ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab. Itu terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.